Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Allah, 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 save me from myself. Allah, lights pull me in every time, and it's so hard to break a pattern, but I see clear what's deep inside is the only thing that really matters. So tell me how to turn it around before my senses hit the ground, 'cause I know that it's wrong and I wanna change. I need you here with me. Allah, 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 save me from myself. Allah, 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 Lord, I need your help. Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, karunia dan izin dari Allah, kegiatan musyawarah nasional kelima SIT ini bisa terlaksana meskipun secara daring. Selanjutnya, tak lupa juga salawat beriring salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatlah kita bisa merasakan kehidupan yang tenang dan terang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma, saya dari SMA IT Islahul Ummah Kota Prabumuli, perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai buku Ta'limul Muta'alim karya dari Imam Az-Zarnuji. Buku ini merupakan buku yang diterbitkan oleh penerbit Aqwam. Buku ini merupakan cetakan keempat yang diterbitkan pada tahun 2019 di bulan Agustus. Penulis buku ini, Imam Az-Zarnuji, memiliki nama lengkap Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Beliau juga memiliki nama lain yaitu Burhan al-Islam dan juga Burhan ad-Din. Diperkirakan Imam Az-Zarnuji hidup pada abad 6 Hijriah. Kata Az-Zarnuji merupakan tempat atau wilayah yang bernama Zurnuj. Wilayah tersebut terletak di daerah Turki. Dan juga Al-Hanafi sendiri didapatkan dikarenakan beliau mengikuti mazhab Hanafi. Di dalam kitab ini terdapat 13 pasal, yaitu yang pertama, pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Yang kedua, niat dikala belajar. Yang ketiga, memilih ilmu, guru, dan juga teman. Yang keempat, takzim kepada ilmu dan ahli ilmu. Yang kelima, rajin, giat, dan semangat. Yang keenam, memulai belajar, urutan dan ukurannya. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, masa atau waktu belajar. Yang kesembilan, membahas tentang pentingnya nasihat dan juga kasih sayang dalam proses belajar. Yang kesepuluh, membahas tentang cara mengambil ilmu. Yang ke-11 membahas tentang bersikap waro. Yang ke-12 membahas tentang penyebab lupa dan juga hafal. Dan yang terakhir, yang ke-13 membahas tentang rezeki dan juga usia. Pada pasal 1 membahas tentang pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya, "Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga di dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya kita harus mempelajari ilmu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kata lain, ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama ilmu tentang sholat dan lain sebagainya. Pada pasal 2 menjelaskan tentang niat dikala belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan atas niatnya.
Maka dari itu, sebagai seorang penuntut ilmu, sebaiknya kita memiliki tujuan dalam menuntut ilmu seperti yang pertama, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menggapai kehidupan di akhirat. Yang ketiga, untuk menghapuskan kebodohan. Dan yang keempat, untuk menghidupkan agama Islam. Selanjutnya, pada pasal 3 menjelaskan tentang mencari ilmu, guru, dan juga teman yang baik. Seorang penyair yang bernama Adi bin Zais pernah mengatakan, "Janganlah kau lihat tentang orangnya, tetapi lihatlah temannya." Dan juga di dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya kita harus memilih guru yang baik, seperti guru yang lebih tua, guru yang memiliki sikap waro, dan lain sebagainya. Di dalam pasal 4 menjelaskan tentang takzim kepada ilmu dan ahli ilmu. Mengapa demikian? Dikarenakan ahli ilmu merupakan seorang guru. Jika seorang guru telah memiliki rasa amarah kepada muridnya, maka seorang murid tersebut akan susah dalam menyerap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Begitu juga dengan ilmu. Seorang penuntut ilmu sebaiknya memiliki akhlak yang baik, dikarenakan ilmu akan susah diserap oleh orang-orang yang memiliki akhlak tercela. Selanjutnya, pada pasal 5 menjelaskan tentang giat, rajin, dan semangat. Seorang penuntut ilmu harus memiliki kesabaran dan juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, di pasal 6 menjelaskan tentang waktu mulai belajar, urutan dan ukurannya. Namun di buku ini dijelaskan bahwasannya seorang penuntut ilmu harus selalu mengulang ilmu yang telah dia pelajari, dan juga sebaiknya seorang penuntut ilmu selalu membawa pena dan buku, dikarenakan dengan mencatat apa yang telah dipelajari akan lebih mengikat ilmu tersebut di dalam diri kita. Selanjutnya di pasal 7 menjelaskan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka alangkah lebih baiknya untuk menyempurnakan ikhtiarnya, seseorang itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di pasal 8 menjelaskan tentang waktu atau masa belajar. Di dalam buku ini diberitahukan bahwasannya hari Rabu merupakan hari yang sempurna untuk memulai segala sesuatu, termasuk memulai pembelajaran. Namun, meskipun hari Rabu merupakan hari yang baik, kita tidak boleh melupakan hari-hari yang lainnya. Dan juga di dalam buku ini dijelaskan bahwasannya menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk belajar. Selama kita masih bisa mencari ilmu, carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Dan juga seorang penuntut ilmu memiliki waktu tidur yang sedikit, dikarenakan malam-malamnya diisi dengan menuntut ilmu. Selanjutnya pada pasal 9 hingga pasal 13 menjelaskan tentang pentingnya kasih sayang dan juga nasihat dalam proses belajar. Selanjutnya, cara seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, dan juga bersikap warok. Warok merupakan sikap di mana seseorang menghindari makanan dan juga perbuatan yang dilarang. Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan seseorang lupa, seperti memakan ketumbar basah, melihat orang yang disalib, dan juga membaca tulisan pada nisan kuburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dijelaskan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendatangkan rezeki, serta menambah dan mengurangi usia. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya tidak ada hal yang dapat merubah takdir kecuali doa, tidak ada hal yang dapat menambah usia kecuali kebajikan, dan seseorang akan terhalang dari rezekinya lantaran dosa yang diperbuatnya. Kelebihan dalam buku Ta'limul Muta'alim yang bisa saya dapat ialah buku ini sangat mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Karena jujur, ini merupakan kali pertama saya membaca buku ini secara lengkap dari awal hingga akhir. Dan juga di dalam buku ini terdapat petunjuk bagaimana seorang penuntut ilmu harus istiqomah dalam proses belajar mengajar. Dan juga di dalam buku ini dijelaskan hal-hal yang penting dan hal-hal yang sering terlupakan oleh seorang penuntut ilmu, terutama masalah adab. Di dalam buku ini juga kita diberitahu dalam kutipan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasannya seorang penuntut ilmu memiliki 6 syarat, yaitu yang pertama, kecerdasan, yang kedua, semangat dan bersungguh-sungguh, yang ketiga, kesabaran, yang keempat, petunjuk dari guru, yang kelima, biaya, dan yang keenam, waktu yang panjang. Jika kita telah mencukupi 6 syarat ini, maka insya Allah kita akan dipermudah dalam proses belajar. Selanjutnya, kekurangan dalam buku ini.
Bagi saya, buku ini tidak memiliki kekurangan yang berarti. Dahulu buku ini hanya dituliskan dalam bahasa Arab, namun saat ini buku ini telah dituliskan dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Indonesia. Namun di dalam buku ini ada beberapa syair dan hadis yang tidak memiliki perawi dan juga sumber syair tersebut. Buku ini bisa dijadikan bukti bahwasanya Imam Az-Zarnuji menuntut ilmu dan ilmunya sangat berkah, dikarenakan buku ini ditulis bisa disebut mungkin 1000 tahun yang lalu, namun buku ini masih eksis hingga saat ini, masih dijadikan acuan oleh orang-orang hebat di luar sana. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Dan juga di sekolah-sekolah, saya mengharapkan bahwasanya sekolah-sekolah bisa memfasilitasi murid-muridnya untuk membaca buku ini, seperti dengan memperbanyak buku ini di perpustakaan, atau mungkin meminjamkan kepada murid satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil review saya mengenai buku Ta'limul Muta'allim karangan dari Imam Az-Zarnuji ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicarakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.